Ya, fleksibel. Full screen, Mbak, full screen. Baik. Ini Bo. Ah, Wis dong. ampun. Tak singkat aku. Langsung, Mas. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami dari kelompok 10 mata kuliah auditing 2 D3 akuntansi ingin mempresentasikan mengenai materi pengauditan saldo kas yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Abizar Arasyadi, dan rekan-rekan saya. Saya Wanur Panji Saya Putra. Karisma. Ibu, lanjut. Masa mau lagi. Mau urut ini apa? Ini aja Nggak nggak usah, sih? Lanjut. Sambun. Abizar langsung bacain aja nggak sih? Abizar ngulangin, maksudnya kenalin aja nggak sih? Daripada bareng-bareng gitu. Benar. Oke. Boleh. Kok tingkat wae. Tiga semua yang dibutuhkan. Udah. Kalian ketawa loh. Oke, kami dari kelompok 10 mata kuliah auditing 2 ingin mempresentasikan mengenai materi pengauditan saldo kas yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Bizar, dan beberapa rekan saya yaitu Karisma Nurfadila, Azahra Desi Rahma, dan Wandaru Pranjipitra. Nah, kita mulai materinya yang pertama, itu ada sifat siklus kas. Nah, pada intinya itu, kan kas itu merupakan pusat dari muara 5 siklus utama. Ada siklus pendapatan, pengeluaran, pendanaan, investasi, dan jasa personalia. Nanti ini bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kenapa kas itu begitu penting perlu diaudit gitu. Jadi kan kas itu merupakan darah bagi perusahaan. Jadi istilahnya itu hampir tidak ada aktivitas perusahaan yang tidak melibatkan kas. Contohnya kalau kita beli barang, lunasi utang, terus ada bayar gaji, itu semua pakai kas. Nah, intinya itu ya untuk mendeteksi kesalahan pencatatan atau kecurangan. Jadi untuk mengauditnya itu untuk mengetahui gitu apakah kas itu benar-benar dicatat dengan benar atau tidak. Terus realisasi dan titik akhir. Sebelumnya, bentar. Kas bertindak sebagai titik akhir transaksi. Mulai dari ada penerimaan kas, itu merupakan realisasi dari pendapatan. Terus sebaliknya juga, kalau pengeluaran kas, dia untuk memperoleh si aset. Jadi, atau menanggung beban perusahaan. Next. Nah, peran utama auditor itu dalam pengauditan kas, auditor tuh harus secara cermat membedakan antara verifikasi rekonsiliasi klien pada saldo bank dan saldo buku besar. Pada intinya itu auditor itu tidak boleh hanya sekedar mencocokkan angka doang, tapi lebih ke semua transaksi itu dicek gitu apakah benar-benar terjadi di dunia nyata, sudah dicatat seluruhnya atau belum. Misal kayak ada kan transaksi fiktif gitu, itu harus dicek apakah ada transaksi manipulasi yang disembunyikan atau tidak. Next. Terus lanjut ke keterkaitan siklus transaksi terhadap kas. Ledism enggak? Itu kalau yang siklus pendapatan ada penjualan tunai, kalau piutang dagang dia pengumpulan piutang, itu juga menggunakan kas. Contohnya kalau pendapatan ya saat kita menjual barang ke pelanggan, kita juga menerima kas atau kas masuk. Terus lanjut kalau ke pengeluaran kas, dia ada proses pembelian dan juga utang dagang. Kalau pembelian tunai, kita beli barang, bahan baku, itu kita mengeluarkan kas keluar. Terus kalau utang dagang ya kalau kita membayar utang, kita juga mengeluarkan kas.
Lanjut ke siklus investasi juga. Kalau investasi yang di bawah ini, dia saat kita membeli mesin baru atau menjual tanah, terus membeli surat berharga, ada menjual surat berharga, dia kan juga menggunakan kas untuk untuk membeli saham surat berharga tersebut. Terus ada siklus jasa personalia, itu juga terkait dengan gaji karyawan, itu menggunakan kas untuk membayar upah dan juga untuk membayar pajak. Kalau siklus keuangan, dia ada pelunasan obligasi terkait dengan utang obligasi, dia pelunasan obligasi mengkas keluar, terus ada penerbitan obligasi, itu juga kas masuk kan, terus modal saham untuk penerbitan saham maupun penjualan saham treasury, pembelian saham treasury itu juga hubungannya dengan kas. Next. Nah, untuk tujuan audit ini hubungannya dengan asersi manajemen. Jadi, pernyataan tersirat dari manajemen bahwa angka dari kas di laporan keuangan itu adalah benar. Nah, tugas auditor itu membuktikan apakah asersi tersebut jujur atau tidak. Yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Itu artinya apakah uang kas yang tertulis di neraca, misal 1 miliar itu benar-benar ada secara fisik di brankas perusahaan atau tersimpan di rekening bank. Jadi bukan merupakan fiktif. Prosedurnya bisa adanya cash count atau perhitungan fisik kas, mendadak dan mengirim konfirmasi bank. Terus yang kedua ada kelengkapan. Kalau kelengkapan itu, jadi semua transaksi kas yang terjadi di tahun berjalan itu sudah dicatat atau belum. Jadi apakah semua transaksi pada tahun berjalan itu sudah dicatat atau ada jangan-jangan ada penerimaan kas yang sengaja disembunyikan agar tidak kena pajak. Itu bisa prosedur pembuktiannya menggunakan rekonsiliasi bank dan uji pisah batas. Lanjut ke hak dan kewajiban. Itu apakah kas tersebut itu benar-benar milik perusahaan secara sah atau tidak. Kan ada kadang perusahaan itu kas di banknya itu sebenarnya dibatasi penggunaannya. Maksudnya itu kas itu bukan hak dari si perusahaan. Jadi diakui oleh perusahaan, itu harus dicek juga. Terus yang keempat ada penilaian dan alokasi. Artinya apakah nilai kas dilaporkan dengan benar sesuai standar akuntansi? Ya kalau jadi apakah sesuai dengan standar yang diambil oleh perusahaan tersebut? Yang selanjutnya ada yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Itu apakah kas diklasifikasikan dengan benar di neraca sebagai, kalau kas itu kan di aset lancar, apakah sudah benar diklasifikasinya di buku besar itu apakah sudah benar? Next. Nah, ini terkait materialitas, resiko, dan strategis audit. Nah, kalau kas sendiri ini, tingkat resiko bawaannya itu tinggi. Jadi, karena dia liquid, dia tidak perlu dikonversikan dulu untuk mendapatkannya. Jadi kan rawan terjadinya fraud maupun adanya pencurian. Karena sangat tinggi, berkaitan juga dengan kelima transaksi utama tadi yang sudah dijelaskan. Jadi strategis audit itu ada pendekatan pengendalian atau test of control. Itu kan audit menguji seberapa kuat internal perusahaan. Nah, misal setiap pengeluaran kas itu wajib diotorisasi oleh 2 manajer. Nah, si audit itu kan bisa mengurangi jumlah sampel yang akan diperiksa langsung. Nah, kalau pendekatan substantif, dia terkait dengan kalau pengendalian internal perusahaan itu lemah. Jadi auditor itu harus memeriksa dokumen transaksi satu persatu secara detail, bisa dengan vouching maupun tracing untuk mencari salah saji. Next. Nah, selanjutnya ada struktur pengendalian internal kas. Nah, struktur pengendalian internal kas itu ada beberapa macam, teman-teman, yaitu ada pemisahan fungsi, kalau bahasa Inggrisnya itu segregation of duty ya. Nah, ini tuh
kalau pengendali internal kas yang bagus itu terdapat pemisahan tugas yang jelas antara fungsi operasional, fungsi pencatatan dan otorisasi itu terpisah di beberapa pihak yang terlibat. Jadi nggak cuma satu pihak yang terlibat. Nah, ini fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk mengurangi transaksi yang palsu yang dilakukan oleh satu pihak saja. Ya, yang kedua ada sistem otorisasi. Nah, tiap transaksi itu baiknya itu perlu persetujuan sama atasan, manajemen, atau bahkan direktur untuk pada transaksi yang lebih besar. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mencegah penyimpangan pengeluaran atau pemasukan kas. Terus selanjutnya ada dokumentasi dan catatan. Nah, ini penting banget. Soalnya kalau perusahaan nggak punya dokumentasi dan catatan itu, perusahaan tidak punya bukti yang memadai untuk membuktikan apakah saldo yang ada di dalam laporan keuangan itu ada begitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pemeriksaan independen tiap kas yang ada. Jadi caranya gimana? Caranya itu untuk mengecek saldo kas itu ada rekonsiliasi bank tiap bulan dan pengecekan manual sama karyawan. Next. Nah, terus ini ada kuesioner pengendalian internal kas. Ini sebagai contoh aja ya. Di kolom pernyataan evaluasi pengendalian intern, apakah fungsi kasir terpisah? Nah, kalau iya itu catatan auditornya itu mencegah praktik looping. Apakah semua penerimaan kas distorkan ke bank hari itu juga? Kalau iya itu catatan auditornya itu berarti auditornya tahu bahwa perusahaan itu memakai prinsip daily deposit. Nah, terus auditor nanya lagi, apakah cek yang beredar dan batal dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan urutannya. Nah, ini jika tidak itu auditor akan menemukan risiko penyalahgunaan cek kosong. Jadi singkatnya itu kalau kuesioner ini bagi auditor itu untuk ngecek TOC dari perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada audit rekening bank khusus gaji. Nah, audit khusus gaji itu ada sistem interest payroll. Rekening ini digunakan khusus untuk membayar gaji dan upah. Saldo biasanya dijaga pada jumlah yang tetap dan hanya cukup untuk menutupi total gaji neto. Prosedurnya biasanya memverifikasi transfer dana dari rekening umum ke rekening gaji, terus mencocokkan jumlah total pada daftar gaji atau payroll summary dengan total cek dan atau transfer bank. Lakukan uji petik atau sampling terhadap nama karyawan yang tercantum untuk mencegah karyawan fiktif. Jadi singkatnya itu kalau bentar Mas. Jadi singkatnya itu kalau audit rekening khusus gaji itu auditor itu ingin tahu perusahaan itu gimana sih sistem penggajian kepada karyawannya. Terus karyawan yang ada tercatatnya itu ada atau tidak. Itu biasanya juga di dalam audit internal juga pakai. Terus konsep saldonya itu saldo akhir sama dengan dana tetap dikurangi cek beda. Oke. Next. Baik, yang selanjutnya mengenai pengujian pengendalian siklus kas. Nah, tujuan dari pengujian pengendalian siklus kas itu sendiri yaitu yang pertama ada memastikan pemisahan fungsi penyimpanan kas dan pencatatan kas. Nah, biasanya orang yang memegang uang itu tidak boleh menjadi orang yang mencatat transaksi tersebut. Tujuannya itu agar tidak mudah terjadi kecurangan atau manipulasi data. Yang kedua, menilai keamanan kas seperti lemari besi, ruang kasir, alarm dan registrasi kas. Itu auditor memeriksa apakah uang itu disimpan di tempat yang aman. Kayak misalnya itu menggunakan berangkas. Nah, pastikan kalau ruang kasirnya itu terkunci. Atau bisa jadi itu pakai alarm keamanan. Yang ketiga itu memeriksa otorisasi pembukaan atau penutupan rekening bank.
dan pembentukan dana kas kecil. Auditor itu memastikan pembukaan atau penutupan rekening bank sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Nah, pada saat itu juga biasanya perusahaan itu membentuk dana kas kecil. Yang keempat, memastikan adanya perlindungan asuransi atas kas. Nah, auditor itu memeriksa apakah kas perusahaan itu sudah diasuransikan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi kerugian jika terjadi pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya. Yang terakhir, menguji bukti kas masuk dan kas keluar untuk memastikan transaksi telah diotorisasi dan dicatat secara benar. Nah, itu auditor itu bisa memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran uang dari perusahaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi atau mendapat persetujuan dan dicatat dengan benar. Yang selanjutnya itu mengenai pengujian substantif saldo kas dan prosedur audit. Nah, tujuannya itu ada dua. Yang pertama, memastikan keberadaan dan kewajaran saldo kas. Auditor itu memastikan bahwa uang yang dicatat itu benar-benar ada dan jumlah kas yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak ada manipulasi data. Yang kedua, mendeteksi kemungkinan kesalahan atau kecurangan overstatement kas. Nah, auditor ini mencari kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan. Kayak auditor itu memastikan bagaimana perusahaan itu tidak melebih-lebihkan jumlah kas yang dimiliki. Selanjutnya prosedur audit. Nah, dalam prosedur audit ini ada 5, yaitu yang pertama ada perhitungan fisik kas. Itu auditor menghitung secara langsung uang tunai yang ada. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan catatan perusahaan, apakah sesuai atau tidak antara kas yang dicatat dengan nilai uang tunainya. Kemudian cut off penerimaan dan pengeluaran kas. Auditor memeriksa apakah transaksi dicatat pada periode itu secara tepat. Jangan sampai kayak transaksi berikutnya itu dicatat pada tahun ini atau sebaliknya. Jadi pada penerimaan dan pengeluaran kas ini auditor harus memeriksa apakah transaksi tersebut itu benar-benar dicatat pada periode tersebut. Kemudian konfirmasi saldo bank. Auditor meminta konfirmasi langsung kepada bank mengenai saldo rekening perusahaan. Nah, tujuannya ini untuk memastikan bahwa saldo yang dilaporkan itu benar. Kemudian yang keempat, rekonsiliasi bank. Auditor membandingkan catatan perusahaan dengan rekening koran dengan bank. Nah, misal terjadi jika ada perbedaan, auditor itu harus mencari apa penyebabnya. Yang terakhir, pemeriksaan transaksi di sekitar tanggal neraca. Auditor harus memeriksa transaksi yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan. Tujuannya ini untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang benar. Selanjutnya, mengenai pengauditan dana kas kecil. Nah, dana kas kecil sendiri itu pengeluaran rutin dalam jumlah kecil dengan sistem dana tetap. Kas kecil ini biasanya digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari yang nilainya kecil dalam perusahaan. Misalnya kayak pembelian alat tulis maupun kayak ongkos kirim dalam perusahaan. Nah, ada pengendalian. Yang pertama itu dipegang satu petugas dan disimpan dengan aman. Nah, maksudnya itu kalau misalnya yang mengelola kas kecil itu hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu uang harus disimpan di tempat yang aman. Nah, tujuannya apa kok cuma satu orang yang bertanggung jawab? Itu biar nggak ada kesalahan atau kecurangan dalam
dalam penggunaan atau pencatatan kas kecil. Yang kedua, tidak dicampur dengan dana lain. Nah, kas kecil ini harus dipisahkan dengan uang perusahaan lainnya. Tujuannya itu agar mudah diawasi. Kemudian yang ketiga, pengeluaran didukung bukti bernomor urut. Nah, setiap pengeluaran harus memiliki bukti pembayaran kayak misalnya nota gitu. Nah, bukti tersebut diberikan nomor urut agar mudah nantinya diperiksa oleh auditor. Yang keempat itu pengisian kembali sesuai bukti pengeluaran. Saat dana kecil misalnya habis, nah pengisian kembali itu harus sesuai jumlah yang dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap kayak yang sudah saya paparkan tadi. Makanya harus ada pengeluaran didukung bukti bernomor urut. Kemudian pengujian audit. Yang pertama itu memeriksa dokumen pendukung. Kayak tadi yang sudah saya paparkan mengenai pengendalian, itu kan harus adanya nota kayak kwitansi. Nah, itu pada poin pertama memeriksa dokumen pendukung. Nah, itu auditor memeriksa kayak nota, kwitansi, atau bukti pembayaran lainnya. Yang kedua, memeriksa bukti nomor urut. Nah, auditor memastikan bahwa tidak ada bukti yang hilang atau loncat. Makanya itu kenapa harus nomor urut, itu nanti jika saat diaudit itu kan ada urutannya. Misal jika hilang itu kan ada kejanggalan, nah gampang carinya gitu. Yang ketiga itu ada menguji pengisian kembali dana. Auditor memastikan jumlah dana yang diisi kembali sesuai dengan total pengeluaran yang telah terjadi. Yang terakhir, menghitung fisik saldo kas kecil. Auditor menghitung sisa uang kecil secara langsung dan jumlah uang yang tersisa itu ditambah bukti pengeluaran harus sama dengan saldo kas kecil yang seharusnya. Next ke pengujian untuk mendeteksi lapping. Jadi lapping ini tuh merupakan salah satu jenis fraud atau kecurangan. Nah, sederhananya itu merupakan skema gali lubang tutup lubang. Jadi kayak kita menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Nah, itu berasal dari pelunasan piutang pelanggan. Contoh kasusnya itu kayak misal singkat aja hari Senin itu ada pelanggan A, jadi dia membayar piutangnya itu senilai 10 juta secara tunai. Nah, staf kasir ini atau selaku pelaku fraud itu mengambil uang sebesar 10 juta tersebut untuk di kantong pribadinya. Terus di sistem akuntansinya itu kasir tidak mencatat pelunasan pelanggan A. Jadi statusnya itu belum terbayar. Nah, misal hari Rabunya ada pelanggan B yang membayar piutang juga sebesar 10 juta. Nah, kasir ini menggunakan uang dari pelanggan B ini untuk melunasi piutang pelanggan A. Jadi istilahnya itu si A lunas, terus yang B nggak lunas. Nah, begitu seterusnya. Jadi setiap ada pelanggan yang membayar piutang nanti untuk menutupi piutang sebelumnya atau untuk menutupi kebohongannya. Jadi itu sifatnya itu terus menerus, jadi memutar uangnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi kan dari tidak adanya pemisahan tugas atau pemisahan tugas itu lemah. Nah, seperti contohnya kalau penerimaan uang masuk dengan pencatatan buku pembantu piutang itu orangnya sama, jadi mudah melakukan fraud atau kecurangan. Nah, solusinya dengan prosedur deteksi lapping, ada konfirmasi piutang dagang, dikirim ke apa namanya ke pelanggan, menanyakan apakah ada benar memiliki utang perusahaan itu sebesar misal 10 juta per tanggal ini. Nah, seperti itu. Yang kedua ada perhitungan kas secara mendadak, dan ketiga ada membandingkan detail perjunalan penerimaan kas dengan detail slip deposit. Itu maksudnya meminta salinan slip setoran asli dari bank terkait rincian cek atau uang tunai spesifik yang disetor, lalu mencocokkannya dengan entry di buku jurnal harian perusahaan. Next. Selanjutnya adalah pengujian detail transaksi, itu
ada pengujian bisa batas kas, yaitu pengujian ini meliputi bisa batas penentuan kas dan pengeluaran kas. Pengujian ini dirancang untuk auditor supaya bisa memastikan bahwa pengeluaran kas dapat dalam periode dikeluarkan kas tersebut. Tujuannya yaitu untuk benar-benar terjadi bahwa penentuan kas dan pengeluaran kas itu benar-benar terjadi, tidak ada kebohongan dan dicatat secara lengkap. Selanjutnya diotorisasi dengan benar, dicatat pada jumlah yang tepat, dicatat pada periode yang tepat, dan selanjutnya diklasifikasikan dengan secara benar. Lanjut next. Jadi selanjutnya ada pengujian detail saldo. Di pengujian detail saldo ini ada perhitungan kas disimpan, yaitu untuk mengendalikan seluruh kas yang dimiliki atau disimpan perusahaan sampai seluruh perhitungan selesai dilaksanakan. Itu dengan auditor harus memastikan bahwa fungsi penyimpanan kas tidak turut campur dalam perhitungan kas. Auditor itu juga harus meminta tanda tangan dari fungsi penyimpanan kas sebagai bukti bahwa seluruh kas telah dikembalikan pada perusahaan, dan auditor harus memastikan bahwa seluruh cek yang belum dicairkan oleh perusahaan benar-benar dapat dicairkan oleh perusahaan itu. Dan tujuannya itu adalah untuk memastikan kas ini itu ada, lengkap, dimiliki oleh perusahaan, dinilai dengan benar, dan disajikan dengan benar, sangat-sangat benar. Lanjut. Selanjutnya ada perbandingan antara pengujian saldo dan pengujian detail transaksi dan pengujian detail saldo. Jadi perbedaannya cuma pengujian detail transaksi itu berfokus pada bagaimana saldo kas itu terbentuk melalui transaksi selama periode berjalan. Sedangkan kalau pengujian detail saldo berfokus pada apakah saldo kas yang tersaji pada akhir periode itu benar dan dapat dipercaya. Next, Kak. Oke, thank you. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Saya beserta para teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Cuk. Jir. Sama.